Proses awal mulanya ya saya menjadi mediator ya berkah bimbingan Abah Sampurno yang telaten, yang terus menerus melatih saya, memberikan wejangan-wejangan hingga ya alhamdulillah sampai benar-benar ya dikatakanlah saya ini bisa menjadi mediator. Yahdil hairina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Sahabat, ayah bunda, saudaraku dan anakku sekalian, khususnya pecinta Padepokan Nur Muhammad SAW dan seluruh hamba Allah, seluruh makhluk Allah dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia hingga akhirat, dan apa yang dihajatkan dikabulkan Allah dan diberikan yang terbaik. Pada malam hari ini kita lain daripada yang lain, maksudnya tidak seperti biasanya. Jadi mau diskusi dengan mediator tentang menceritakan pengalamannya selama menjadi mediator. Dan lama beliau ini tidak tampil di YouTube ya. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dan semoga apa yang disampaikan ini ada hikmahnya, dan kita niatkan semoga mendapat izin dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, langsung aja, mungkin ada yang mau bertanya ini. Pak Slamet ini mau nanya tentang pengalaman mediator yang dialami Mas Irwanto selama menjadi mediator. Silakan. Ini Mas Ir ini sampean kan sudah lama menjadi mediator. Jadi ini para penonton dari YouTuber yang ditayangkan ini timbul beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa langsung bertatap muka dengan jenengannya sebagai selama jadi mediator, sehingga kita mau bertanya selama pengalaman sampai menjadi mediator. Mas Er, apa yang dirasakan pada saat panjenengan menjadi mediator? Ini tolong jenengan ceritakan yang jenengan rasakan selama ini. Terima kasih pertanyaannya. Saya coba seingat saya apa yang saya rasakan kan saya sampaikan. Proses awal mulanya ya saya menjadi mediator ya berkah bimbingan Abah Sampurno yang telaten, yang terus menerus melatih saya, memberikan wejangan-wejangan hingga ya alhamdulillah sampai benar-benar ya dikatakanlah saya ini bisa menjadi mediator. Untuk rasanya sendiri, ya rasanya itu kan diri saya sendiri yang merasakan. Jadi cuma gambaran-gambarnya saja. Kalau menjadi mediator adalah istilahnya tempatnya kan. Tempat itu tempat kosong, kita menjadi tempat kosong. Dan dimintakan oleh Abah, apa yang diinginkan Abah, dimasukkan ke dalam diri saya, dan saya hanya merasakan seperti dikatakanlah energi kan ya, kadang walaupun agak ada bayangan-bayangan tapi kan saya cenderung merasakan energinya itu, dorongannya energi itu. Saya sebenarnya hanya mengamati saja, hanya mengamati dan mengikuti itu saja. Jadi rasanya ya saya sebagai penonton itu saja sebenarnya. Rasa saya pribadi itu. Di waktu sampai dimasuki goib itu ya, Iya. yang didatangkan oleh guru, oleh Abah tadi ya. Hanya menonton, sebenarnya menonton dan mengikuti.
apa yang energi itu tadi ingin dilakukan, diucapkan gitu. Barangkali ada lagi atau sudah paham atau belum barangkali ini? Begini Penjelasan juga, saya. kadang-kadang kan karena orang banyak orang awam tentang soal goib, soal mediator, boleh kadang-kadang dia keceletuk dalam hatinya itu kan kadang, oh itu mediator itu jangan-jangan nanti apa cuma dibuat-buat saja kan, dibuat-buat dia bicara seperti kedatangan roh atau roh gaib itu. Jadi itu kira-kira itu benar enggak? Ya mungkin ada kan, Iya. yang settingan seperti itu ada membaca naskah dulu, nanti saya begini, saya tanya begini, jawabnya begini, itu mungkin ada kan, tapi saya pribadi selama ini, selama dengan Abah nggak pernah membuat rekayasa, itu murni dari gaib itu sendiri gitu loh, yang menggerakkan dalam sugesti istilahnya. Ya itu gaibnya sendiri yang ingin bicara, mengungkapkan sejatian dirinya gitu, bukan saya. Nah, saya emang nggak tahu belas sama sekali, nggak mudeng gaib itu gimana gitu, Iya, iya. wujudnya gitu. Jadi setelah jenengan jadi moderator itu, jadi apa yang waktu jenengan dibicara waktu ditanya oleh Abah itu, berarti setelah itu Mas Heru juga tidak tahu, mungkin nggak ngerti yang sampaikan yang sampaikan katakan itu kan. Ya ada yang teringat, cuma nggak ingat semua detailnya, enggak ada yang teringat Kamat. Dan namanya wadah itu walaupun diisi kopi kan, walaupun kopinya habis kan mungkin ada lah ini bekas-bekasnya gitu aja. Enggak secara total terus ingat itu enggak. Jadi yang kesimpulannya berarti jenengan merasakan cuma dari dorongan energik untuk jenengan sampaikan itu aja ya. Bahkan Itu yang sampean pribadi sampean juga tidak ngerti yang sampean sampaikan tadi ya. Nah sebenarnya kan saya nggak pernah mempelajari dulu ini karakternya gaib ini harus begini kan, saya nggak tahu sama sekali sebelumnya. Jadi itu murni dari energi gaib itu sendiri. Jadi tidak dibuat-buat ya. Bukan, ya mungkin ada lah. Alhamdulillah. Ya. Nah sekarang begini Pak Heru. Jadi saya sudah jelas dari kesimpulannya. Jelas sekarang saya mau tanya yang berikutnya. Kira-kira yang jenengan rasakan itu waktu jenengan dimasuki roh gaib itu, yang rohnya yang suci dan roh yang jahat itu waktu dimasuki jenengan bisa merasakan bahwa Perbedaannya itu gitu ya perbedaan roh suci dan gaib yang jahat itu. Bisa nggak? Kalau yang yang istilahnya yang energi jahat dari makhluk-makhluk gaib yang berenergi negatif itu cenderung panas, dan sekujur badan itu energinya keras kan, energinya rasanya powernya itu sangat terasa panas gitu, terus emosinya nanjak naik gitu kalau yang dari energi negatif. Sedangkan yang kalau dari rohani ya sebenarnya sama, cuma bedanya rohani itu sangat halus, kalau dengan mengandalkan perasaan logika itu nggak bisa nyambung kan, kayaknya harus benar-benar pakai nurani istilahnya gitu untuk mengikuti itu bisikan rohani itu. Jadi nggak, kalau yang gaib yang keras, yang negatif enak saja, kamu kan cenderung itu, saya sendiri juga emosian kan lebih enak mengikuti. Tapi kalau yang rohani harus benar-benar murni kan, benar-benar selaras dengan nurani. Energinya hampir tak terasa, supaya tapi nyata gitu, benar-benar ada lah. Rohani itu ya gimana ya, ini kalau diceritakan ya susah, kan nggak dialami kan gitu. Harus kayak begitu. Tapi yang jelas kan bisa sudah terasa beda ya, roh yang yang suci dan yang jahat itu yang jenengan sudah cuma merasakan aja merasakan ya. Tapi juga saya nggak kepingin melihat enggak. Ya, walaupun bila kamu cuma rasanya jelas berbeda, sangat berbeda dari setiap energi yang ada, yang dihadirkan mempunyai energi masing-masing kamu. Ahli tenaga dalam ya energinya keras, energi apapun yang dihadirkan membawa energi, rasa energinya itu benar-benar terasa. Jadi
nggak semua energi itu sama, nggak. Ada rasanya masing-masing gitu istilahnya begitu ya. Iya. Iya. Jadi, nah, jadi apa? Jelaskan hadirnya gaib itu kan memang didatangkan oleh Abah kan, datangkan oleh Abah. Dan berarti untuk pribadi Mas sendiri cuma bisa membedakan rasa itu aja ya, rasa aja. Jadi sedangkan apa yang disampaikan dari roh yang gaib yang di dalam mediator itu berarti jenengan berarti tidak bisa istilahnya menyampaikan secara pribadi kan nggak bisa. Berarti jenengan terus terang semua iya. habis itu ya setelah dihadirkan roh-roh Iya. itu ataupun yang gaib-gaib itu. Iya. Terus setelah itu keluar misalnya kembali saya normal, nggak bisa menjelaskan seperti itu tadi gitu. Iya. Sama sekali nggak bisa, cuma garis besar mungkin ada Iya, yang iya. sedikit ingat gitu. Iya, iya, iya. Selama ini kan memang karena sekarang kan banyak yang menghadirkan gaib dengan secara mediator. Nah, yang jelas ini kan alhamdulillah kita bisa jumpa dengan Mas Her ini. Selama ini kan jadi pertanyaan khususnya saya apa dan kira-kira mungkin dari roh gaib itu, dari roh jahat jenengan sudah bisa membedakan. Nah, dari semua ini tadi yang jelas di para penonton, para pemeriksa, pendengar juga, penglihat, mungkin pengamal juga mungkin yakin kalau berarti benar-benar gaib yang didatangkan itu memang yang gaib yang didatangkan itu. Jadi yang selama ini tidak dari rekayasa dari mediator sendiri juga, ternyata mediator dikuasai oleh gaib itu ya. Jadi yang jenengan cuma bisa merasakan saja. Jadi rasanya halus, rasanya kasar. Ya, cuma untungnya kan ada yang yang pengalaman ya. Jadi macam Abah bisa menyingkirkan yang roh jahat kan gitu. Nah, terus kira-kira sekarang yang terakhir mungkin ya, yang terakhir ini apa kira hikmahnya yang setelah menjadi mediator untuk Mas Her sendiri? Hikmahnya untuk Iya. otomatis untuk diri saya sendiri ya kan ya. Hikmahnya kita ini kan makhluk bertuhan dan Tuhan kita itu Tuhan yang maha gaib dan kita diwajibkan percaya hal-hal gaib, gaib. Nah, bagaimana kita percaya kalau kita nggak pernah mengalami, nggak pernah melihat lah, bahasa kasarnya gitu. Ya, itulah hikmah saya sendiri tuh, saya semakin ya belajar semakin bisa mengenal Tuhan melalui apapun, atau itu istilahnya menjadi mediator dengan belajar gaib istilahnya. Belajar gaib, makhluk gaib, itu kan bagian dari kegaiban juga. Lebih istilahnya memacu saya. Hikmahnya untuk saya sendiri untuk lebih belajar lagi mengenal Tuhan melalui apapun ciptaannya gitu. Menurut saya. Jadi hikmah yang luar biasa ya. Jadi ya dari keterangan jenengan ini kalau ditarik kesimpulannya, jadi manfaat bagi orang lain juga diri sendiri, terutama mengenal Allah ya, dalam kita menyambung silatun ya dengan Allah, dengan lewat mediator ini juga ada pengalaman-pengalaman yang jenengan rasakan kan begitu ya. Dan ini lagi Kamat, sebenarnya kita kalau menerima diri kita itu kosong, itu mudah memasukkan apa saja. Tapi ya kembali lagi, kalau niat kita nggak baik ya yang masuk nggak baik. Kalau niat kita baik, insya Allah yang masuk itu baik, dan harus diyakini, harus mempunyai tujuan baik istilahnya. Itulah, selagi kita kosong dan terbuka, kosong nggak terbuka nggak bisa diisi. Ya harus kosong dan terbuka. Itu insya Allah mudah menerima isi-isi yang akan datang, akan diberikan. Itu untuk secara kepahaman saya segitu. Luar biasa. Jadi wah, ini juga jenengan ini orang pilihan juga jadi mediator, nggak sembarang ya. Ternyata sangat sulit juga. Nah, ini termasuk semoga bisa menepis dari keraguan-keraguan para saudara-saudara kita yang senang dengan spiritual ya kan. Nah, ini juga akan membantu bahwa omongan-omongan yang keliru lah, yang keliru. Jadi
dengan langsung saya bertemu dengan jenengan ini semoga bisa menambah keyakinan kita ya kan. Dan selama ini bahwa mediator benar-benar tidak dibuat-buat ya, tidak dibuat-buat, dan semoga ada manfaatnya pertemuan kita ini ya. Amin. Ya itu kami sedikit yang saya sampaikan ini. Ya mudah-mudahan bisa dipahami karena bahasa saya bukan bahasa orang intelektual, bahasa ala kadarnya. Bisa dipahami. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah atas izin Allah sudah digerakkan dialog terkait dengan mediumisasi atau mediator. Jadi yang menyimpulkan jadi saudaraku atau anak-anakku yang nonton channel Padepokan Nur Muhammad ini. Di secara panjenengan cara memaknai atau menyimpulkan ya salah mengambil hikmah ini. Dan yang terakhir, jadi perlu Bapak sampaikan, tidak semua jin itu jahat, tidak semua jin itu kafir. Juga ada jin yang muslim, bahkan ada jin itu yang dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan levelnya juga ada yang jin itu jadi aulianya Allah. Dan bahkan kalau panjenengan mendoakan Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummati Sayyidina Muhammad. Jadi doakan Allahumma ghfir itu untuk seluruh umatnya Rasulullah. Bahkan jin itu juga nanti termasuk umatnya Rasulullah. Dan nanti juga mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan di dunia ini. Jadi Allahumma ghfir itu beliau-beliau senang di sana. Allah. Kalau jenengan tidak percaya, bisa tanya di Habib Lutfi Pekalongan yang mursyid paling besar seluruh dunia ini ya. Jadi mursyid Torekoh Mutabaroh yang terbesar di dunia ini kan, jadi Habib Lutfi itu kan paham tentang jin-jin itu. Dan sebagai penutup, jadi kita harus yakin bahwa ada makhluk yang tak terlihat dengan kasat mata ini luar biasa banyaknya. Jadi jangan hanya lihat di zahir. Nah, sekarang kita kembali setelah proses mediumisasi itu memang kehendaknya Allah, kita belajar di gaib Mas ya. Sekarang kita insya Allah lebih mendalami tentang di dunia tauhid, di dunia tasawuf ya, dan untuk lebih mengenal diri, mengenal Allah, yaitu mengenal nafsahu faqad arafa rabbahu. Jangan sampai tidak mengenal diri kita. Otomatis kalau kita mengenal diri kita yang hakiki, yang sejati, akan dikenalkan yang maha menciptakan diri kita ini. Dan juga kalau diri kita ada pengalaman itu masih juga lebih mudah, karena diri kita ini ada unsur dari Adam, unsur dari insan ya. Adam ini manusia basyariah, ada unsur dari Nur Muhammad ya, asal mula kejadian ini. Juga Nur Muhammad itu tidak berhenti di situ, ada nurnya Allah, dan nurnya Allah itu akan menyampai ke zatnya Allah ya. Padahal itu harus nanti pelan-pelan kita pelajari bersama. Tapi sekali lagi kita juga harus lebih mengenal diri kita ini agar bisa mengenal yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jangan sampai kita tidak tahu diri kita, tidak mengenal diri kita. Jadi itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya, dan nanti kita sambung yang berikutnya ya. Dan kami doakan semoga semuanya mendapat barokahnya bulan suci Ramadan, dan kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan derajat kita akan dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.